Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang, bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9 di ayatnya yang ke-35 sampai 38. Baik, saya akan membacakan bagi kita semua dengan judul perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan saat ini, kita akan merenungkan bersama-sama pesan dari Matius pasal yang ke-9 di ayatnya yang ke-35 sampai 38. Di dalam bacaan ini kita melihat bagaimana gambaran tentang pelayanan Yesus yang penuh kasih dan juga penuh belas kasihan. Yesus tidak tinggal di satu tempat, melainkan Yesus berkeliling ke seluruh kota dan desa-desa, mengajar di rumah ibadat, memberitakan kabar baik mengenai kerajaan Allah, dan juga menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan setiap manusia. Ketika Yesus melihat kerumunan yang lelah, terlantar dan seperti domba tanpa adanya seorang gembala, hati Yesus tergerak oleh rasa belas kasihan yang sangat mendalam. Dan dari situlah Yesus menyampaikan pesan yang sangat berkaitan di dalam setiap kehidupan kita pada saat ini, yaitu tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Dan di dalam pesan ini jugalah mengingatkan kita bahwa di tengah banyaknya kebutuhan kita dan tantangan di dalam dunia ini, panggilan untuk melayani Tuhan sangatlah besar dan peluang itu juga sangat besar bagi setiap kehidupan kita. Kita diundang tidak hanya untuk mengagumi kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus, tetapi juga kita harus ikut di dalam menjadi bagian dari pekerja ladangnya. Bagaimana dengan melayani sesama dan juga menyebarkan kasih yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita membuka hati dan pikiran kita dan mempersiapkan diri untuk menerima dan mengaplikasikan firman Tuhan pada saat ini. Semoga dengan firman Tuhan pada saat ini dapat menjadi dorongan semangat bagi setiap kehidupan kita, bahwa kita adalah anak-anak yang dipilih untuk dapat menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Dan firman Tuhan, renungan pada saat ini saya ingin memberi judul, yaitu melimpah. Di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-35, di sana ada satu hal yang sangat penting, bagaimana Yesus melayani dengan kasih. Di sini Yesus tidak hanya tinggal atau diam di dalam satu tempat, tetapi Yesus berkeliling ke semua kota, berkeliling ke desa-desa. Tuhan datang ke tempat satu persatu dengan melihat keadaan orang-orang di sana, bagaimana mereka yang perlu dilayani, dengan mengajar juga di dalam rumah-rumah, bagaimana memberitakan Injil, bagaimana kerajaan sorga itu dapat menjadi bagian dalam kehidupan mereka ketika mereka memutuskan untuk dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan mau ikut setia kepada Tuhan.
Dan di sana juga Yesus melakukan setiap perkara-perkara ajaib, tanda-tanda mujizat, bagaimana menyembuhkan orang sakit. Banyak sekali hal-hal yang Yesus lakukan untuk menolong setiap kehidupan mereka. Di sini menunjukkan bahwa pelayanan Yesus itu juga membutuhkan 3 aspek yang sangat penting, yaitu pikiran, roh, dan juga tubuh. Sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk melayani sesama dengan penuh kasih. Kita tidak boleh hanya berdiam diri di dalam gereja, tetapi kita juga harus pergi keluar, mengabarkan kabar baik dan menolong setiap orang yang memiliki rasa kecemasan, rasa khawatir, kekalutan, ketakutan bagi setiap kehidupan mereka. Mari kita menjadi alatnya Tuhan untuk dapat menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan jasa kita, untuk kita dapat mendengarkan setiap cerita mereka dan juga menolong apa yang menjadi kebutuhan setiap kehidupan mereka. Lalu yang kedua yaitu di ayatnya yang ke-36, di sana kita dapat melihat bagaimana hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Di sana dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ketika Yesus melihat orang banyak dengan hatinya yang tergerak oleh belas kasihan, mengapa? Karena mereka lelah dan terlantar, dan juga mereka seperti domba yang tidak bergembala. Domba, seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, bagaimana domba yang tanpa gembala akan tersesat, tidak tahu kemana mereka harus pergi, dan juga rentan terhadap bahaya. Begitu juga dengan manusia ketika hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa Allah yang menyertai kehidupan setiap manusia, maka setiap manusia juga dapat kehilangan arah, mengalami kelelahan hidup, dan juga mudah jatuh di dalam dosa dan mengalami banyak sekali keputusasaan. Yesus tidak hanya melihat keadaan luar dari seseorang, tetapi juga Dia memahami setiap hati dan kebutuhan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Ini mengajarkan bagi setiap kehidupan kita tidak hanya untuk melihat masalah secara luar saja atau secara permukaan saja, tetapi juga dapat merasakan penderitaan mereka dengan empati dan kasih yang tulus yang kita miliki, yang Tuhan ajarkan bagi setiap kehidupan kita. Lalu selanjutnya di ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-38. Di sana ada tantangan dalam melayani dan juga panggilan untuk menuai. Yesus berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Lalu selanjutnya, mintalah kepada Tuhan supaya Ia mengirim pekerja untuk tuaian itu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah panggilan bagi setiap kehidupan kita semua. Banyak orang yang membutuhkan Injil, banyak orang yang membutuhkan kabar baik tentang kerajaan Allah. Tetapi hanya sedikit yang bersedia menjadi pekerja Tuhan. Dan Tuhan memanggil setiap kehidupan kita untuk berdoa supaya lebih banyak lagi orang yang mau, yang ikut turut serta dalam melayani Tuhan. Lalu menjadi pekerja yang setia dalam tuaian Tuhan dan memberitakan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Jangan pernah berpikir bahwa hanya pendeta atau misionaris yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Tetapi setiap kita adalah pekerja Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Pada saat kita bekerja, pada saat kita bersekolah, pada saat kita juga melakukan setiap aktivitas kita dengan orang-orang banyak, itulah menjadi saatnya kita untuk kita dapat melayani orang-orang di sekitar kita, menjadi alatnya Tuhan untuk menyebarkan kabar baik, untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan
dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini jugalah bagaimana kita dapat belajar bahwa pelayanan itu tidak hanya di dalam lingkungan tidak hanya dengan orang-orang tertentu, tetapi kita juga harus keluar memberitakan kabar itu dengan orang banyak, bahwa banyak orang di luar sana yang membutuhkan sekali makanan rohani untuk kembali dikuatkan, untuk kembali disegarkan. Jangan pernah pasif Bapak Ibu Saudara, kita harus terus keluar, terus sebarkan kabar baik ini menjadi kepunyaan orang banyak, tidak hanya untuk kita sendiri. Lalu kita juga harus mempunyai hati yang penuh dengan belas kasih. Jangan pernah menghakimi orang lain, tetapi juga peduli terhadap penderitaan orang lain. Dan selalu mendengar, peka terhadap panggilan Tuhan. Berdoa dan bersedia menjadi pekerja di dalam tuayannya, itu adalah sesuatu langkah bagaimana kita langkah awal untuk dapat dekat dengan Tuhan, terus membangun relasi dengan Tuhan, semakin dekat, semakin mengerti apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan dari sinilah Bapak Ibu Saudara kita dapat belajar bersama-sama, apakah kita mau menjawab panggilan Tuhan hari-hari ini, dan mari kita terus membuka hati kepada Tuhan dan sampaikan kepada Tuhan, untuk Tuhan terus pakailah hidupku untuk menjadi pekerja di dalam ladang pekerjaanmu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami. Bagaimana kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan, yang kembali mengajar bagi setiap kehidupan kami, untuk kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau telah memilih setiap kehidupan kami dengan penuh kemurahan, dengan penuh kasih karunia yang Tuhan berikan. Kami akan menjadi alat-Mu Tuhan untuk dapat menyebarkan kabar baik, untuk kita dapat memberitakan kabar Injil yang telah Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Biarlah terus firman Tuhan berkata-kata dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi terang, sehingga kami dapat menjadi dampak bagi orang-orang di luar sana. Tuhan berkatilah keluarga GPDI El Shaddai Magelang hidup dalam kasih. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Biarlah terus Tuhan yang memberikan setiap kehidupan kami kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu, menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.